Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sabrina Amelia Nafisa Zahra dan hari ini aku akan menjelaskan teman-teman semua tentang teknik negosiasi dari buku 1. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan karakteristik, di mana negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda, namun saling membutuhkan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama tentunya. Nah, terus dalam praktiknya negosiasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, yakni pada bagaimana hubungan antar pihak terbangun secara konstruktif. Nah, karakteristik utama dari negosiasi meliputi adanya perbedaan tujuan, lalu ketergantungan timbal balik, lalu ada tujuan ada untuk mencapai kompromi, lalu ada negosiasi juga menuntut kemampuan analisis, empati, dan juga pengendalian emosi. Nah, mempelajari negosiasi ini penting karena keterampilan ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia kerja, organisasi, maupun interaksi sosial. Dengan memahami negosiasi, seseorang dapat menyelesaikan konflik dengan bijak, mengembangkan hubungan profesional yang baik, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Kemudian, strategi dan taktik dalam negosiasi. Nah, ini strategi dalam negosiasi ini merupakan rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan taktik merupakan langkah praktis yang dijalankan saat negosiasi berlangsung untuk mendukung strategi tersebut. Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkup dan waktunya. Strategi bersifat makro dan menyeluruh, sedangkan taktik bersifat mikro dan situasional. Misalnya, strategi yang digunakan adalah kolaborasi. Nah, itu berarti bekerja sama untuk hasil terbaik bagi kedua pihak. Nah, maka taktik yang dilakukan bisa berupa memberi konsensi kecil atau menggunakan pendekatan persuasi agar pihak lain merasa dihargai. Dengan kombinasi strategi dan taktik yang tepat, negosiator dapat mengatur arah pembicaraan, menjaga hubungan, dan juga tetap fokus pada tujuan utama. Nah, kemudian di sini ada integrasi antara goals, strategi, dan juga planning. Di mana goals merupakan tujuan yang adalah hasil yang ingin dicapai baik berupa kesepakatan maupun hubungan jangka panjang. Kemudian strategi merupakan cara utama yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian planning merupakan langkah konkret yang dirancang untuk negosiasi dilakukan. Contohnya, jika tujuan negosiator adalah mendapatkan kesepakatan win-win, maka strateginya bisa berupa kerjasama atau kolaborasi, dan perencanaannya mencakup persiapan data, memahami kebutuhan lawan bicara, serta merancang alternatif solusi. Ketiganya harus selaras agar negosiasi berjalan efektif. Kemudian, penggunaan strategi kompetisi, kolaborasi, menghindar, dan juga akomodasi. Nah, strategi negosiasi digunakan menyesuaikan kondisi dan kepentingan pihak yang terlibat, di mana kompetisi digunakan ketika hasil sangat penting dan tidak ada ruang kompromi, misalnya saat memperebutkan tender proyek atau posisi strategis. Yang kedua, kolaborasi. Ini dipakai ketika kedua pihak menginginkan hasil yang sama-sama menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Nah, ketiga ada menghindar, dilakukan saat isu yang dibahas tidak terlalu penting atau emosi sedang tinggi sehingga perlu waktu untuk menenangkan diri. Nah, yang akomodasi digunakan bila menjaga hubungan lebih penting daripada hasil negosiasi. Contohnya dalam hubungan bisnis jangka panjang atau bernegosiasi antar tim internal. Pemilihan strategi yang tepat menunjukkan kecerdasan emosional dan kemampuan analisis dari situasi seseorang negosiator. Nah, pentingnya etika dan menjaga harga diri dalam negosiasi adalah Jadi selanjutnya adalah pentingnya etika dan menjaga harga diri dalam negosiasi. Nah, etika adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang bersikap dalam proses negosiasi. Negosiasi yang etis menumbuhkan rasa saling percaya dan menghargai. Sementara itu, menjaga harga diri berarti menghormati martabat diri sendiri dan pihak lawan. Keduanya penting karena tanpa etika, hasil negosiasi mungkin tercapai, tetapi hubungan jangka panjang akan rusak. Sedangkan tanpa menghormati harga diri, negosiasi bisa berubah menjadi konflik, dan negosiator yang beretika selalu menjunjung kejujuran, keterbukaan, serta sikap profesional sehingga hasil yang dicapai lebih adil dan berkelanjutan.
Kemudian ada perbedaan persepsi, kognisi, dan emosi dalam bernegosiasi. Nah, persepsi adalah cara seseorang menafsirkan informasi dan situasi yang dihadapi. Kognisi berkaitan dengan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Nah, emosi merupakan perasaan yang muncul selama interaksi. Ketiganya sangat berpengaruh dalam negosiasi karena salah persepsi dapat menimbulkan kesalahpahaman, kognisi yang bias bisa menghasilkan keputusan yang tidak logis, dan emosi yang tidak terkendali dapat merusak suasana negosiasi. Negosiator yang efektif mampu mengelola persepsi dan empati, berpikir rasional dalam menganalisis argumen, dan menjaga kestabilan emosi agar proses berjalan lancar. Nah, pentingnya komunikasi dalam negosiasi. Nah, komunikasi ini adalah jantung dari negosiasi. Tanpa komunikasi yang efektif, kesepahaman tidak akan tercapai. Komunikasi kemudian memungkinkan pertukaran informasi, penyampaian kepentingan, serta pencarian solusi bersama, di mana negosiator perlu menguasai kemampuan mendengar yang aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, serta memahami bahasa nonverbal. Komunikasi yang baik juga membantu membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang terbuka dan asertif, negosiasi tidak hanya berakhir dengan kesepakatan, tetapi juga hubungan yang lebih kuat. Nah, alasan negosiator menggunakan kekuatan. Nah, kekuatan dalam negosiasi digunakan untuk memperkuat posisi dan mempengaruhi pihak lain agar bersedia bekerja sama. Bentuk kekuatan bisa berasal dari jabatan, informasi, keahlian, sumber daya, maupun jaringan sosial. Contohnya, seorang manajer SDM memiliki kekuatan karena menguasai data kinerja karyawan yang menjadi bahan pertimbangan dalam promosi. Namun, kekuatan harus digunakan secara bijak. Kenapa? Karena negosiator yang terlalu menekan pihak lain dapat merusak kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Kekuatan efektif adalah yang digunakan untuk mencapai rasa aman, saling menghargai, dan mencapai kesepakatan yang adil. Nah, kemudian ada pengaruh dalam negosiasi, yakni sentral dan juga periferal. Jalur sentral itu melibatkan pemikiran yang logis dan bukti rasional, digunakan ketika pihak lawan memiliki waktu dan minat untuk berpikir mendalam, misalnya dengan data, argumen, dan analisis objektif. Jalur periferal itu mengandalkan faktor emosional atau kesan, seperti gaya bicara, penampilan, atau hubungan pribadi. Negosiator yang cerdas akan menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi lawan bicara. Pada situasi formal, jalur sentral lebih efektif, sedangkan pada situasi informal, pendekatan periferal bisa lebih mempengaruhi. Kemudian ada peran reputasi, trust, dan juga justice dalam negosiasi. Reputasi sendiri terbentuk dari perilaku masa lalu dan mempengaruhi persepsi orang lain. Reputasi baik akan mempermudah kerjasama, sedangkan reputasi buruk sulit untuk diperbaiki. Trust atau kepercayaan adalah keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak jujur dan memenuhi komitmen. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi dan komunikasi yang terbuka. Terdapat dua bentuk kepercayaan utama. Yang pertama adalah CBT, yaitu Calculus Based Trust, di mana kepercayaan berdasarkan perhitungan rasional seperti bukti dan komitmen yang jelas. Yang kedua ada IBT, di mana ini merupakan Identification Based Trust, kepercayaan yang didasari oleh pemahaman dan kesamaan nilai antar pihak. Nah, justice sendiri berarti keadilan dalam hasil. Justice ada distributive justice, proses yakni procedural justice, dan perlakuan interactional justice. Ketiganya saling berhubungan. Nah, reputasi baik membangun kepercayaan menciptakan keadilan, dan keadilan memperkuat hubungan jangka panjang. Untuk memperbaiki hubungan, negosiator perlu menunjukkan itikat baik, menepati janji, bersikap transparan, serta menghargai hak dan kepentingan pihak lain. Nah, kesimpulannya adalah negosiasi adalah proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan tetap menjaga hubungan. Keberhasilannya bergantung pada tujuan yang jelas, strategi yang tepat, komunikasi efektif, serta kemampuan mengelola emosi dan persepsi. Etika, kepercayaan, kekuatan, dan reputasi juga berperan penting dalam menciptakan hasil yang adil dan hubungan jangka panjang yang positif. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya.